Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan. Saya greget mendengar statement Khozinuddin lawan BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Karena dia mengkritik pernyataan dari Brigjen Pol Ahmad Nur Wahid yang mengatakan semua teroris yang mengatasnamakan Islam itu mereka bercita-cita yang sama, ingin menegakkan hukum Islam, ingin khilafah. Itu statement beliau. Nah, si Khozinuddin nggak terima. Oh iyalah, nggak bakalan terima. Dia itu salah satu ideolog HTI, yang pemikirannya berorientasi kepada radikalisme. Oke, ini menarik sekali karena dia menyerukan kepada semua umat Islam. Kita dengarkan dulu, nanti kita masuk, kita kritik sama-sama, saudara. Nggak bisa dibiarkan nih, seenaknya ngomong kayak gitu. Kita cek dulu. Semua teroris yang mengatasnamakan Islam itu juga ideologi yang sama, ingin mendirikan negara agama, ya, atau negara khilafah. Pahamnya sama, apa? Paham takfiri, dengan mengkafirkan orang lain yang berbeda. Sebaiknya BNPT fokus pada kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Jangan melebarkan kasus ini dengan membangun narasi kriminalisasi terhadap ajaran Islam khilafah. Khilafah adalah ajaran Islam. Tuduhan terorisme global berdasarkan ajaran Islam khilafah adalah tuduhan yang sangat jahat. Ini merupakan fitnah kepada Islam dan kaum muslimin. Dan saya terus terang tidak terima dengan statement BNPT dan mohon seluruh kaum muslimin untuk melawan narasi terorisme terhadap ajaran Islam khilafah yang diedarkan oleh BNPT. Oke, jadi gini, saya urai dulu pelan-pelan ya. BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Teroris, sebuah lembaga yang menurut saya sangat penting sekali di dalam upaya membersihkan atau mengembalikan atau mempertegas bahwa ajaran Islam itu tidak ada yang radikal, tidak dibenarkan yang ekstrim, apalagi teroris. Itu pertama kali kita harus pahami. Itu fungsi BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Lalu si Ahmad Khozinuddin, dia kan seolah memukul rata dan dia menuduh di dalam statement itu, ya BNPT termasuk khususnya Brigjen Pol Ahmad Nur Wahid seolah mengatakan menyudutkan Islam. Saya kira nggak ada menyudutkan Islam. Justru membersihkan. Bila ada orang-orang yang mengatasnamakan ajaran Islam, orang Islam, lalu melakukan tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan oleh ajaran agama. Sudah banyak faktanya. Orang yang salah memahami agama, ya, lalu menjadi radikal, lalu menjadi teroris. Sudah banyak faktanya. Mau apa lagi? Fakta ini mesti kita amini. Maksudnya kita terima fakta ini, tapi kita bantah. Terima dulu fakta ini. Kalau kita tidak mau menerima bahwa ada orang Islam yang menyelewengkan ajaran agama, maka kita munafik. Maka justru malah tidak akan benar. Terima dulu fakta ini. Lalu kita bersihkan citranya. Nggak ada. Itu ajaran Islam, pemahaman Islam, pemikiran Islam yang keliru. Mestinya kayak gitu. Ada teroris nih, beragama Islam, melakukan itu atas nama jihad. Ya, kita harus ngomong, ini orang Islam.
Tetapi dia punya pemahaman salah. Mestinya terima dulu faktanya, lalu dibantah. Lalu disodorkan fakta orang-orang Islam yang lain, pemahaman-pemahaman Islam yang lain, ajaran-ajaran Islam yang lain. Mestinya kayak gitu, bukan tidak diterima. Dan ketika kita menerima fakta ada orang yang menyelewengkan ajaran agama, bukan berarti kita menyerang Islam. Catat itu. Bukan berarti kita menyerang Islam. Ini sebetulnya nyambung. Misal, Banser nih. Dia kan suka jaga gereja tuh. Di pandangan orang-orang yang picik pemahaman, ngapain gereja dijaga? Nggak ada kewajiban umat Islam menjaga gereja. Saya jawab pelan-pelan ya. Yang Banser jaga itu bukan gereja. Tetapi yang Banser jaga adalah bila ada saudaranya yang muslim yang ingin mengganggu orang lain beribadah. Itu. Kenapa mesti dijaga? Karena ini bakal mencoreng nama baik Islam itu sendiri. Kenapa perlu dijaga? Kenapa prakteknya dijaga? Karena sudah ada fakta. Ya, mereka sedang ibadah. Ini korbannya ada, Banser. Yang membawa bom. Lalu dia meledak bersama bom. Ada orang Islam yang mencoba ingin mengganggu orang lain sedang beribadah. Itu yang Banser jaga. Kenapa? Nggak bisa. Itu mencoreng nama baik Islam. Bukan menjaga gereja, menjaga orang kita. Takutnya ada yang mau bertindak gegabah atas nama jihad. Karena faktanya udah ada. Makanya dipraktekkanlah, dijaga. Kita harus paham ini. Dan kalau kita mau lihat ya, Khulafaur Rasyidin. Misal Umar ibn Khattab. Beliau itu ketika mengeluarkan fatwa tentang harus berperang di lapangan, dia menuliskan beberapa aturan yang mesti ditaati oleh yang di lapangan. Salah satunya, jangan sampai kau rusak itu gereja. Itu tempat ibadah yang lain. Jangan sampai ada satu salib pun yang jatuh. Maksudnya apa? Ini adalah fakta perbedaan keyakinan. Ini fakta nih, gak bisa dibantah. Kita harus mengamini fakta ini. Dan ini adalah sunnatullah. Jangan ditentang. Dan kita harus memuliakan mereka. Nabi Muhammad itu selalu ngomong. Jangan coba-coba kau rendahkan, hina Tuhan orang lain. Cara ibadah orang lain. Kenapa? Kalau kita menghina, kalau kita merendah, boleh jadi mereka pun menghina Tuhan kita. Itu yang dijaga. Kembali lagi ke statement Khozinuddin. Dia kepanasan dan ngeklaim, mari kita semua umat Islam, kita lawan. Di dalam pemahaman, dia ingin kemudian mencoba cekokan ke publik bahwa BNPT ini menyerang Islam. Nggak ada. BNPT menyerang Islam nggak ada. Justru satu kali lagi, dia berupaya untuk menyelamatkan citra Islam dari orang-orang yang punya pemahaman keliru. Dan salah satu yang punya pemahaman keliru siapa? Khozinuddin the Gang. Jelas-jelas dia ideolog HTI kok. Nggak bisa dibantah itu. Ideolog HTI. Apakah HTI salah? Cek silahkan. Bertebaran video para ulamanya. Yang bagi saya dan banyak orang saya kira sesat dan menyesatkan. Salah satunya memandang Indonesia ini memakai hukum togut, saudara. Kan kita marah. Bahkan ada
ustadz-ustadz HTI yang mengatakan orang Indonesia sebelum khilafah tegak, maka yang mati di Indonesia itu matinya mati kafir, dikufurkan oleh sistem. Itu fakta yang ngomong itu. Jadi bukan apa namanya, bukan tuduhan. Itu jelas videonya ada. Lalu mau kita mengatakan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dia matinya mati kufur. Kiai Haji Ahmad Dahlan matinya mati kufur. Karena dikufurkan oleh sistem. Kan klaiman dia kecuali orang yang sedang memperjuangkan khilafah. Hadratus Syekh enggak memperjuangkan khilafah. Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak memperjuangkan khilafah. Bila pada saat itu para tokoh ulama benar-benar meyakini bahwa hukum Islam mesti tegak, di saat Indonesia mau merdeka atau akan merdeka, ini pasti terjadi hukum Islam. Karena mayoritas kita umat Islam. Tapi kenapa pertimbangannya ulama nih yang mempertimbangkan, yang merumuskan Indonesia ini bukan hanya orang tolol, bukan tidak ada ulamanya di dalamnya. Banyak ulamanya. Jadi jangan coba-coba kau mengeluarkan statement yang Anda pun tidak sedikit pun, setetes darah pun tumpah untuk membela, untuk memerdekakan Republik ini. Jangan. Karena kita akan melawan. Jadi yang mesti dilawan itu bukan BNPT, tapi Anda. Kalian yang mengganggu Pancasila, yang mengganggu Indonesia. Kenapa? Mau marah? Silahkan marah. Mau marah karena organisasinya dibubarkan? Silahkan marah. Mestinya sadar. Ente itu. Udah jelas-jelas proposal ente itu ditolak oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Proposal khilafah itu kan ditolak. Jadi jangan tuduh yang macam-macam, yang aneh-aneh. Karena kita akan bersuara. Begitu ya. Konklusinya. Biar jelas. Siapapun aja orangnya yang memusuhi BNPT, yang memusuhi Densus 88, maka harus kita curigai. Jangan-jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.